Pokok bahasan kita kesempatan ini adalah membahas mengenai grafik gerak lurus beraturan. Oke, ini yang kita bahas. Di grafik gerak lurus beraturan ini hanya ada dua buah grafik dalam gerak lurus beraturan, yaitu grafik kecepatan atau kelajuan terhadap waktu yang kedua, grafik jarak terhadap waktu. Oke, yang pertama kita bahas mengenai grafik kecepatan atau kelajuan terhadap waktu. Nah, model grafiknya kita buat. Ini kecepatan dengan satuan boleh kita buat meter per sekon. Ini koordinat untuk waktu. Yang kita buat adalah second. Nah, grafiknya hanya berbentuk garis lurus. Boleh di atas sumbu T atau boleh di bawah. Kalau di bawah berarti itu nanti negatif. Kalau misalnya kita buat di sini, kecepatannya menurun. Ini kecepatannya naik. Ini adalah grafik kecepatan. Grafik kecepatan. Grafik kecepatan ini hanya berbentuk garis lurus. Itu yang pertama. Yang kedua, jarak terhadap waktu. Grafiknya kita buat sama di dalam sumbu koordinat kartesius. Di sini waktu, second, ini jarak atau x boleh, satuannya meter. Nah, kalau di sini nanti ada posisinya, berarti jaraknya berbentuk boleh naik atau boleh turun ke sini. Berarti nanti dia grafik jarak itu terhadap waktu, konsepnya nanti boleh naik dan turun. Modelnya dibuat seperti ini. Itu dia. Biar lebih pas, kita perhatikan contoh berikut. Yang pertama, pada grafik kecepatan terhadap waktu di bawah ini, hitunglah
lintasan yang ditempuh benda selama 5 menit. 5 detik kita buat sekon. Oke, kita perhatikan grafiknya. Ini tadi adalah koordinat untuk waktu, sedangkan ini koordinat untuk kecepatannya. Kita buat, katanya kecepatannya di sini adalah 15. Oke, kita perhatikan. Nah, kita perhatikan dia soal kita. Kita buat diketahui. Berarti nanti di sini dia ada nggak posisi awalnya? Tidak ada. Berarti posisi awalnya dari sini kita lihat. Berarti posisi awalnya adalah 0. Berarti berikutnya nanti di sini kecepatannya adalah 15 meter. Itu dia. Sedangkan waktu atau T itu adalah 5 detik atau 5 sekon. Yang ditanya jarak atau lintasan yang ditempuh itu sama dengan jaraknya. Jarak atau S. Berarti penyelesaiannya kita buat posisi akhir sama dengan posisi awal ditambah kecepatan dikali waktu. Penyelesaiannya posisi akhir sama dengan posisi awal ditambah kecepatan dikali waktu. Berarti tadi kecepatan awalnya 0 ditambah kecepatannya adalah 15, waktunya adalah 5. Berarti nanti 0 ditambah 15 kali 5 sama dengan 75. Berarti posisi akhirnya sekarang adalah 75 meter. Maka jarak atau panjang lintasan yang ditempuh adalah 75 meter. Itu contoh yang pertama. Kita lihat contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua pada grafik jarak terhadap waktu di bawah ini. Hitunglah kecepatan benda. Kita perhatikan grafiknya. Ini adalah waktu, ini tadi jaraknya atau X. Koordinatnya ada di sini 2, yang berikutnya jika 4, jaraknya 8. Sedangkan kalau dia 8, jaraknya 14. Ini grafiknya. Berarti untuk menyelesaikan soal seperti ini kita perhatikan grafik awalnya. Berarti ini bisa kita buat titiknya. Titik A, B, C. Boleh dari A ke B atau B ke C. Nah, kalau kita perhatikan titik A, S-nya atau X-nya posisinya 2, berarti waktunya 0. Kalau kita perhatikan yang B, X-nya adalah 8, berarti waktunya adalah 4. Kalau misalnya kita ambil yang C, Pak, berarti X-nya adalah 14, T-nya
8. Nah, kalau misalnya kalau kita perhatikan, hitunglah kecepatan benda boleh dari sini, berarti ini selisihnya berapa, Pak? Ini selisihnya 4. Berarti T-nya 4. Kalau saya pergunakan dia Pak B ke C, berarti selisihnya berapa juga Pak? 4. Boleh. Nah, kalau misalnya kita pergunakan misalnya, yang ditanya tadi adalah kecepatan. Nah, berarti nanti kita perhatikan, ini kecepatan posisi awal. Ini kita pakai posisi akhirnya. Kalau misalnya kita pergunakan adalah titik A dan titik B. Nah, berarti kita buat konsepnya posisi akhir sama dengan posisi awal ditambah kecepatan dikali waktu. Berarti posisi akhirnya adalah 8 sama dengan posisi awalnya tadi adalah 2. Ditambah kali waktunya adalah selisih yang tadi 4. Ya. Berarti kita dapatkan di sini, kita pindahkan 8 dikurang 2 sama dengan 4V. Berarti 6 sama dengan 4V. Berarti kita dapatkan nanti kecepatan sama dengan 6/4 meter per sekon. Sama dengan 3/2 meter per sekon. Nah itu kalau dia ini kita pakai dari titik A ke B. Nah kalau misalnya Pak, yang kami pergunakan adalah dari titik B ke C. Nah kalau kita perhatikan tadi titik B adalah X-nya 8. Sedangkan untuk ini berarti X0. Berarti X akhirnya adalah 14. Sedangkan waktunya adalah 4 di sini. Sedangkan di posisi akhir waktunya adalah 8. Berarti selisih waktu T sama dengan ini, boleh biar lebih membedakan, T1 T2. Berarti total waktunya sama dengan selisihkan. Berarti 8 dikurang 4 sama dengan 4. Nah baru kita buat. Sama penyelesaiannya. Ini dia. Kalau kita perhatikan lagi berarti XT atau posisi akhir sama dengan posisi awal ditambah kecepatan dikali T. Berarti nanti di sini 14 sama dengan 8 ditambah V dikali 4. Oke, 14 sama konsepnya kita pindahkan, kurang 8 sama dengan 4 kali V. Berarti 6 sama dengan 4V. Berarti nanti di sini kita dapatkan kecepatan sama dengan 6/4 meter per sekon. Disederhanakan 3/2 meter per sekon. Nah, hasilnya sama kan? Dari titik A ke B atau dari titik B ke C. Mungkin itu pertemuan kita di hari ini. Terima kasih dan selamat pagi.